Patriark, Tetua Agung, kita harus mengakhirinya. Keenam sesepuh yang membuka saluran semuanya pucat. Seorang penatua berhenti dan tiba-tiba menghela nafas, mau tidak mau berkata. Mo Ling dan Mo Tianrui mendengar ini, tubuh mereka bergetar. Segera, suara Mo Ling dengan sedikit harapan terakhir, berkata dengan datar, tunggu sebentar. Patriark, tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Warisan telah dibuka terlalu lama, dan energi di dalamnya telah dicurahkan, yang berdampak besar pada seluruh orang Mo kita. Jika itu mempengaruhi formasi Mo kita dan diketahui oleh orang luar, dampaknya akan buruk. Pada titik ini, tetua kelima berkata dengan cemas. Menurutnya, hasil seperti itu tidak bisa dihindari, dan dia telah mencapai tujuannya dan tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Mendengar ini, mata Mo Ling mau tidak mau bergerak dari atas dan melihat ke arah puncak di sekitarnya. Saat ini, permukaan puncak tersebut ternyata memiliki jalur retakan, dan bahkan ada beberapa puncak di bawahnya. Sinar cahaya redup dengan kedipan formasi. Mo Ling terdiam, mengerang sedikit, dan akhirnya melihat lebih dalam ke atasnya, menghembuskan napas perlahan, mengangguk agak linglung. Keenam tetua yang berada di sampingnya melihat desahan, lalu mereka menghela nafas lagi. 6 pelangi bersiul, lalu meledak ke arah langit, berinteraksi dengan garis-garis pada susunan cahaya. Tenun, kami ingin menutup celah itu. Melihat pemandangan ini, pecundang resmi berubah menjadi menggigit bibir Zhu, matanya penuh keputusasaan, dan tubuh Lu Xiaoguan sedikit menggigil. Mereka tidak percaya bahwa kali ini mereka mendatangi orang-orang Mo, ternyata itulah hasilnya. Namun, tepat ketika celah hendak diblokir, di ruang bengkok di atas langit, tiba-tiba terdengar suara gemuruh, menyebar seperti guntur yang menggelegar. Tunggu. The Great Molder Mo Tianrui segera menyadari perubahan di langit, dan segera dia mengubah ekspresinya dan berteriak keras. Mendengar ini, keenam sesepuh segera menghentikan gerakan di tangan mereka, dan mata mereka tiba-tiba melihat ke udara. Di mata mereka meledak dengan takjub. Tunggu lama. Di atas langit, semburan sinar ruang bengkok pada saat ini. Warna redup asli banyak diencarkan saat ini. Raungan yang menakutkan terus terdengar, dan seluruh surga dan bumi tampak menggigil dingin dalam raungan itu. Detik berikutnya, celah yang telah mengamuk dengan energi terus-menerus dimuntahkan, dan tiba-tiba tidak ada jejak energi yang meluap lagi. Di celah itu, pusaran perlahan terbentuk. Diam. Dan di giok berbentuk pusaran, seberkas cahaya tiba-tiba meledak darinya, menembus langit, bersinar di puncak gunung, dan di pancaran itu, siluet samar-samar terlihat. Setengah saat, berkas cahaya secara bertahap meredup, dan siluetnya secara bertahap dan jelas muncul di depan semua orang. Pada saat yang sama, paksaan yang aneh juga terjadi pada saat yang singkat ini, perlahan menyebar. Dengan seberkas cahaya yang menyilaukan itu, beberapa sinar matahari, seolah merobek langit, mengalir turun, dan menyinari tanah ini, dan garis pandang, menatap ke puncak gunung, tiba-tiba muncul siluet itu. Dengan cahaya yang tak terhitung jumlahnya mengawasi, siluet itu tampak meregang, dan kemudian melangkah keluar dari berkas cahaya itu. Tatapan berkumpul. Pada saat ini, semua orang juga melihat siluet ramping, masih wajah yang akrab, tetapi pada saat ini, tubuhnya dipenuhi dengan gelombang aneh, yang tampak tipis. Tubuhnya, dengan semacam paksaan, sedikit terbuka. Di bawah paksaan ini, banyak patriark tinta di puncak gunung sudah tua dan wajah mereka berubah drastis. Mereka dapat merasakan bahwa alam yang terakhir jelas belum menembus level, tetapi paksaan kekuatan roh yang halus, bahkan mereka memiliki kesetiaan rahasia di hati mereka. Apakah dia mendapat benda bagi? Memikirkan kemungkinan ini, di puncak gunung, tiba-tiba terdiam. Perasaan ini tidak mungkin salah. Pada saat ini, hanya Mo Tianrui yang mengepalkan tinjunya dengan gembira. Suara berbisik seperti mimpi buruk, menyebar perlahan dengan syok yang dalam. Kakak Yi Chen. Pada saat ini, bayangan cantik dengan tangisan rendah menangis terseduh-seduh ke pelukan Qin Yi Chen. Merasakan nuanyu di pelukannya, Qin Yi Chen juga tertawa getir. Ketika suasana hati yang terakhir akhirnya stabil, dia hanya menepuk punggungnya dengan lembut. Uhuk-uhuk, teman kecil Qin sepertinya mendapat banyak manfaat. Melihat dua orang terpisah, Mo Ling Patriark Mo Ling hanya terbatuk dan bertanya dengan semangat. Qin Yi Chen mengangguk, memikirkan keuntungan dalam warisan. Bahkan dengan konsentrasinya, sudut mulutnya tidak bisa menahan senyum sedikit. Apakah itu baju besi dari 10.000 baju besi Taoisme? Atau manik-manik roh langit dan bumi? Ada banyak orang di sana. Bahkan pembangkit tenaga suci yang legendaris pun tidak dapat menahan godaan dari dua hal berbeda ini. Sekarang Qin Yi Chen, spirit power hanya berjarak satu langkah dan dapat memasuki level prefektur. Dan jika kekuatannya sendiri, jika Anda menggunakan sepasang armeguat itu, apalagi level Martial King, bahkan jika itu adalah Royal Powerhouse biasa, sulit menahan pukulannya. Jadi saat ini di relik, keuntungannya cukup untuk membuatnya tersenyum. Apakah Anda punya objek membagi? Mo Tianrui bertanya dengan sedikit semangat. Saat dia mengatakan ini,
banyak sesepuh di gunung juga menatap Qin Yichen. Setelah melihat begitu banyak tatapan penatua, Qin Yichen langsung mengangguk. Melihat The Vault Qin Yichen, banyak mata dan murid penatua tiba-tiba menyusut, dan hati mereka dikejutkan oleh badai lautan. Dia bahkan mendapat benda yang membelah. Bagaimana ini bisa terjadi? Di antara semua orang, hanya penatua kelima yang memiliki makna yang tidak dapat diterima di benaknya, karena dia awalnya mencari cucunya dan memukul gagasan tentang palu raksasa. Tapi semuanya benar-benar melebihi harapannya, dan berkembang ke langkah ini. Orang ini, layak diakui oleh palu raksasa. Patriark Momoling dan Great Elder saling melirik, dan ada kilasan kesalehan di mata mereka. Moling, beri hormat kepada Master Sekte. Mo Tianru, bergabunglah dengan Master Sekte. Banyak sesepuh kaget, dan tiba-tiba, dua suara serius dan saleh bergema. Segera, di bawah pandangan mengejutkan banyak tetua, Patriark berkebangsaan Mo dan Tetua Agung berlutut satu kaki. Dengan hormat menghadap Qin Yichen memberi hormat. Mo Tianwen, beri hormat kepada Master Sekte. Mo Tianqi, beri hormat kepada Master Sekte. Petik 2. Melihat suara-suara dari puncak gunung, dan pengakuan kesetiaan orang-orang senior Mo, di bawah gunung, kerumunan yang padat penuh dengan keterkejutan.